Semua, kembali lagi saya Ruby Sudikyo di sini hadir menyapa Anda Sobat Almarkas. Dan seperti janji saya tadi di awal bahwa pagi hari ini saya kedatangan tamu. Ada dua guru yang datang ke sini. Kalau kita berbicara soal pendidikan itu tidak akan pernah ada habisnya karena sepanjang kita masih bernafas kita selalu belajar dan selalu pastinya kita membutuhkan bantuan tangan-tangan guru. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu yang selalu kita ingat dan selalu kita kenang ya. Dan pasti juga kita ada catatan tersendiri terkait dengan guru-guru kita yang ada di sekolah. Mungkin kita bisa flashback ketika kita mendapatkan pendidikan dari guru. Tetapi saat ini banyak sekali apa ya model pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru. Nah, berhubung hari ini juga saya sudah kedatangan dua orang guru dan kabarnya juga akan menggelar satu kegiatan yang namanya Temu Pendidik Nusantara. Ada Ibu Erni Marlina selaku pengurus dari KGBN Pusat. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada Ibu Risnawati selaku panitia ya, panitia Temu Pendidik Nusantara yang akan berlangsung di tahun ini, tepatnya ini kegiatan yang ke-12 di tahun 2025. Assalamualaikum Ibu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nah Ibu Erni dan Ibu Risna mungkin bisa diceritakan ini siapa yang mungkin Bu Erni ya terkait dengan kegiatan dari ya kalau saya bisa membaca ini kan komunitas para guru belajar. Ini apa sih yang di apa ya bisa mungkin diceritakan kok bisa terbentuk ini Bu dan ini apa ya kapan dimulai pergerakan ini Bu? Silahkan. Eee, Temu pendidik ini Mhm, sebenarnya dimulai dari pertemuan beberapa penggerak-penggerak mhm. di tahun 2014. Iya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu yang paling legend ada namanya Pak Wawan Runrung, Mhm. kemudian ada, Usman Jabar. Iya. Nah, dari, Bapak Bukit Setiawan itu Mhm. Iya. mengumpulkan semua penggerak lalu diadakanlah Temu Pendidik Mhm. waktu itu. Mhm. Jadi, eee, komunitas guru belajar ini sebenarnya berasal dari perkumpulan guru-guru Mhm. yang mau bergerak, yang mau berbagi, Mhm. lalu kemudian, awalnya hanya Mhm. komunitas. Mhm. Nah, di tahun 2019 barulah menjadi komunitas guru belajar Nusantara dan, salah satu Mhm. organisasi profesi guru. Iya. Nah, berawal dari situ teman-teman di sini memang, apa ya, saya mengatakan bahwa teman-teman ini militan Mhm. bergeraknya Iya. karena tidak ada iming-iming, Mhm. eee, apa ya, tidak ada janji, Mhm. eee, mem Bergerak sendiri ya? bergerak bersama Mhm. Mhm. bergerak bersama lalu kemudian berbagi, Iya. eee, menerima siapapun. Mhm. Mungkin di komunitas lain ada yang mau berbagi, kami menyiapkan tempat Iya. untuk berbagi. Nah, tahun ini adalah, yang ke-12. Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 itu dilaksanakan di 50 daerah. 50 daerah? Iya, Mhm. 50 daerah, nanti puncaknya akan dilaksanakan di Jakarta. Oke oke. Oke, baik. Nah, ini awal mulanya nih, Bu, berkumpul bersama ini bagaimana? Ini kan senusantara ini, tidak Iya hanya ada di Kota Makassar. Sementara setahu saya Ibu Erni adalah pengurus KGBN Pusat ya, Bu, ya? iya, Itu bagaimana, Bu? iya seperti tadi, Mhm. diinisiasi oleh Bu Najila Shihab, Mhm. lalu kemudian bersama dengan Pak Bukit Setiawan, Mhm. itu mengumpulkan beberapa guru yang, bergerak masing-masing di daerahnya. Mhm. Oh, jadi masing-masing di daerahnya. Jadi Bergerak masing-masing di daerahnya, lalu kemudian berkumpul, bersepakat, mhm. diadakanlah Temu Pendidik itu, Temu Mhm. Pendidik Nusantara. Mhm. Jadi, eee, dengan komunitas, Mhm. komunitas guru belajar namanya. Oh, komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar lalu kemudian berkembang, Mhm. anggota juga sudah berkembang sampai ke seluruh Nusantara. Mhm. Jadi, eee, dari kabupaten, Mhm. kemudian provinsi. Nah, itu adalah struktur untuk bagaimana kita terlibat. Mhm. Kami terlibat di mungkin kebijakan-kebijakan Mhm. atau, eee, apa ya, pemerintah Mhm. bahwa, komunitas guru belajar Nusantara ini adalah satu organisasi profesi yang Mhm.
siapapun guru boleh masuk. Jadi dari PAUD, dari SD, dari SMA, SMK, tetapi kami itu komitmen bahwa di dalamnya itu adalah guru. Jadi di komunitas belajar Nusantara itu tidak ada pejabat, Oke. tidak ada, misal pejabat dinas atau yang lainnya, tidak ada. Semuanya guru. Semua guru. Semua kami guru. Jadi bersatu di situ Bu ya, Iya, di dalam satu kelompok yaitu satu komunitas, komunitas. ya satu komunitas. Nah ini kan pastinya menyatukan visi dan misi yang sama itu kan tidak mudah. Iya, Apalagi betul. setahu saya guru-guru ini kan semua maaf saja Ibu ingin tampil karena dalam hal ini kan mereka punya ide masing-masing. Iya, Setiap guru dan pendidik itu kan punya ide. Bagaimana sih karena kita lihat juga sekarang ini kan dunia pendidikan mungkin boleh saya katakan tidak baik-baik saja dalam hal ini, Bu. Dan, iya, apa ya, apalagi sekarang ini mendekati masa kenaikan kelas, masa perpindahan kelas, itu lagi dapat sorotan ya, dan mm, selalu menjadi sorotan dari orang tua. betul, Tapi, ya inilah mungkin mungkin ini tercipta, ya mungkin ini tercipta bisa mewakili perasaan dari orang tua dan juga pasti guru-guru ini kan juga bagian dari orang tua siswa gitu. betul. Nah, Betul. bagaimana nih Bu Erni? Tantangan pastinya. Eh, Tantangan sekaligus solusi. Solusi, oke siap. Heeh, karena kami paham bahwa sesungguhnya setiap guru itu pasti memiliki Mhm, kelebihannya kelebihan masing-masing. betul. Dan kami welcome, Mhm, terbuka memberikan panggung-panggung untuk teman-teman yang mau berbagi. mhm, Sehingga memang kami ada namanya temu pendidik mingguan, mhm, bulanan, iya, eh, temu pendidik itu kami juga setiap melalui daring, misalnya dulu di awal-awal bahkan kita melalui WhatsApp, melalui Telegram. grup ya, grup Iya, ya, melalui grup. ya, Jadi ada moderator, kemudian ada narasumber, siapapun boleh menjadi narasumber. narasumber Mhm, di mhm, situ. Kalau mhm, misal ada hal-hal yang mau dibagikan, Bu Risna misalnya. mhm, Bu Risna kan di madrasah, iya, saya di SMK. mhm, Lalu teman-teman yang lain ada SD, ada SMP. mhm. Bu Risna mungkin ada Beda kelebihan. problem masing-masing Iya, ya. bagaimana sih menangani murid A, B, C, dan seterusnya? Nah, Iya, itu disampaikan. mhm, Tiba-tiba ada teman mungkin di grup itu menyampaikan, "Oh, saya pernah mengalami hal yang sama. mhm, Ini loh solusinya." Nah, mhm, kami berikan panggung untuk mhm, itu, untuk mhm, berbagi. Jadi kita pengurus apa, kita penggerak, jadi mhm, kita ini penggerak semuanya iya, namanya penggerak komunitas, itu tidak pernah menutup mhm. siapapun yang mau dan Tidak kita menutup tidak, ruang Bu ya. iya, tidak menutup ruang. Mhm, Silakan siapapun yang mau berbagi mhm, dengan hal-hal dan kalau kita kan juga ada apa ya, berkolaborasi dengan orang tua, mhm, mhm, namanya penggerak rangkul. mhm, Nah, oke, itu bergerak bersama-sama. mhm, Sama-sama kita di situ menyelesaikan segala persoalan. Kadang-kadang mereka kami undang mhm, untuk jadi narasumber mhm. di apa ya, di parenting Parenting. misalnya. Jadi, sehingga di dalamnya itu memang, kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada tantangan, tetapi setiap tantangan itu kita menganggap bahwa itu satu solusi karena pasti bersamaan. Iya, iya, iya. Kayak kita meyakini bahwa setiap ada persoalan, persoalan itu muncul bersamaan dengan solusinya. Iya, pasti ada Iya, solusinya. sehingga kita berdiskusi, kita menyelesaikan semuanya dengan, melibatkan teman-teman. Jadi kita tidak otoritas, Gitu. tidak A, B, B. Setiap memberikan Iya, apa ya, memberikan, ruang dan panggung bagi setiap siapa saja yang siapa mau siapa siapa saja yang mau. bersuara, menyampaikan ya. Nah Bu, saya tertarik juga nih soal guru penggerak nih. Saya kan sebagai orang tua siswa mau tahu nih Bu, mungkin Ibu Rista bisa menjawab. Apa sih sebenarnya itu guru penggerak? Adakah nilai plus dari guru penggerak ini bagi sekolah-sekolah itu sendiri ataupun juga bagi terkhusus untuk guru-guru itu sendiri? Karena kabarnya menjadi guru penggerak masuk di dalam itu nggak gampang, Bu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Rista? Ya baik, mungkin, dari guru penggerak itu, kami sendiri dari komunitas guru belajar, Mhm, di mana kami selaku pengurus Kota Makassar iya, dan sebagai penggerak mhm, di madrasah saya sendiri, iya, itu terasa banget kalau kita ikuti komunitas itu, mhm, penggerak itu, luar biasa manfaatnya mhm, dan berdampak ke semua jenjang, mhm, mhm, di mana profesi kita itu
akan berkelanjutan Iya. kalau kita bergerak bersama. Mhm. Di mana komunitas guru belajar ini saya sendiri merasa bangga Mhm. karena bisa masuk di Bagian komunitas dari itu. ini. Iya, Dari bagian dari dari grup penggerak dan komunitas. Iya. betul sekali. Ya. Adakah syarat, Bu, bagi guru-guru yang mau masuk nih? Kan jangan sampai kan mereka guru-guru yang belum masuk itu kan pasti ada perasaan minder. Dan kalau kita sebagai guru mungkin nih Bu Risna dan juga Ibu Erni mengajak mengajak teman-teman pasti kan saya enggak punya kelebihan, saya enggak punya ini, saya enggak punya. Kan setiap guru tuh kan dia punya credit point tersendiri kan, Bu. Ada penilaian tersendiri. Ketika dia sudah bergerak di sini, ketika dia sudah punya apalah istilahnya nilai plus ya Portofolio. portofolio sendiri. Kan biasanya guru-guru apalagi nih guru-guru yang mungkin sudah lama mereka kan ih saya enggak tahu Kak itu apa gitu ya. Silahkan Bu Risna. Di situ syaratnya Hmm? yang jelas kita mau belajar, mau bergerak bersama, tidak ada batasan baik itu dari segi jenjang pendidikan baik dari madrasah, Hmm? SD, SMP Iya, atau SMK atau SMA yang umum, tidak ada sih batasannya, tidak ada batasan. tidak ada. Tapi Itu ini saya tambah ya. silakan Bu. Sebenarnya kan mungkin yang Ibu tanya itu guru penggerak ya? Mm-mm, Nah guru penggerak. nah kalau sebenarnya kita itu Mengawali itu untuk mereka mhm, menjadi guru penggerak penggerak itu. komunitas itu, jauh sebelum program pemerintah ini. Kalau yang sekarang kan, guru penggerak itu adalah program pemerintah yang dimulai di tahun 2020. Sementara kami itu mulai bergerak dari 2014. Jadi Berarti jauh ya. jauh sebelum itu. Jadi Ya. kita namanya guru guru belajar. Makanya kami punya, misi guru belajar sepanjang hayat, Mm-mm, panjang umur perjuangan, mm-mm, begitu. Jadi kami memang sudah bergerak. mm. Jadi kami sendiri yang melabeli nama kita di komunitas itu bahwa kita guru penggerak. Mm-mm. Kita guru penggerak. Lalu kemudian, eee, masuklah di tahun 2020 Iya, yang guru penggerak yang resmi itu iya, dari pemerintah. pemerintah. Nah, Mm. itu rekrutannya masih langsung ke pemerintah. Kalau Pemerintah. kalau kami guru penggerak di komunitas. Mm. Begitu. Jadi Perbedaannya seperti itu Bu ya. iya, Mm. tetapi rata-rata teman-teman juga itu bergabung juga di penggerak itu. Mm. Bergabung juga. Saya misalnya, Bu Risna misalnya, saya alhamdulillah sudah sampai di struktur guru penggerak. Mm-mm. Jadi ada 10 kalau di guru penggerak yang di pemerintah kan ada 10 modul Iya. yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak. Mm. Pendidikannya yang angkatan pertama itu 9 bulan, lalu kemudian, mulai dari angkatan 5 itu tinggal 6 bulan. Berarti mereka mengikuti apa ya? Mengikuti pelatihan Bu ya. Iya betul, Oh, mereka itu diseleksi. kurang lebih berapa lama Bu? Eee, pelatihannya itu, ya waktu angkatan pertama sampai 2 3 dan 4 itu 9 bulan, kurang lebih 9 bulan. Jadi mereka didampingi oleh pengajar praktik, Iya. lalu kemudian fasilitator dan instruktur, Mhm. begitu. Kalau kami benar-benar, apa ya, kami guru militan. Nah, Kami bergerak sendiri, gitu. belajar dan tidak ada, apa ya, eee, tidak Inisiatifnya tuh muncul dari dalam diri sendiri iya. untuk Untuk bersama-sama gitu ya. bersama-sama berkumpul, belajar. Nah, di Temu Pendidik Nusantara ini, kita memberikan ruang-ruang teman-teman yang mau belajar. Mhm. Mau belajar, yang mau berbagi, mau berkolaborasi, karena nanti ada namanya kelas penggerak, Heeh. ada kelas kemerdekaan, Iya. ada kelas kolaborasi. Jadi kita misal kelas kemerdekaan, Iya. di dalam kelas itu ada mungkin 1 sampai 5 orang Mhm. yang menjadi narasumber dan peserta boleh memilih kelas mana saja. Serunya itu kalau kayak di Jakarta nih, Mhm. kebetulan saya mulai dari 2017 sudah Iya. ikut Temu Pendidik Nusantara itu, kita tuh berebutan cari kelas. Oh. Yang mana nih yang kita butuhkan? Misal saya kebetulan guru bimbingan dan konseling, Mhm. oh oh ini nih saya butuhkan, bagaimana cara menangani murid-murid di kelas. Iya, Nah iya. di situ ada misal 5, narasumber dari teman-teman lain seluruh Indonesia, kita masuk di situ. Oh saya ternyata butuh coaching, nah kita cari tempat yang itu. Oh. Jadi tidak ada paksaan bahwa Bu Erni harus masuk kelas ini, Bu Mhm. Risna harus masuk kelas ini, atau Pak Buri masuk kelas mana. Tergantung sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu yang kami siapkan. Bagus ya. Ya, Menarik. Silakan Bu Risa mungkin ada ditambahkan? Ya, di sini di Temu Pendidik Nusantara 12 itu Hmm?
Harapan kami semoga dengan tema yang akan berdampak ke seluruh Guru-guru, pendidik, pendidik pasti. terutama yang di Kota Makassar, Mhm. dan bisa berkolaborasi dengan, para narasumber yang sudah memang di bidangnya Mhm. atau, orprov gitu. Nah Bu, ini kan, kegiatannya sudah yang ke-12 ya? Iya. Iya. Apakah ada perbedaan yang akan digelar nantinya per Juni ya kalau tidak salah Iya, kegiatannya? Juni. Juni itu di tahun-tahun sebelumnya, Bu. Kan ini tidak mudah nih, Bu, dari 1, 2 ini dan ini sudah sampai kegiatan yang ke-12 temu temu apa ya, temu pendidik Nusantaranya sudah yang ke-12 nih. Pastinya kan ada fase yang dilewati, ada fase yang dilewati setiap setiap tahunnya untuk melakukan untuk menggelar kegiatan temu pendidik Nusantara ini. Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk di tahun ini. Kan kalau kalau tahun sebelumnya begini pasti akan kita perlu yang begini, perlu warna baru biar apa ya tidak tidak membosankan gitu. Silahkan. Iya. Kalau tahun ini kebetulan kita mengambil tema itu iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Jadi Oke. bagaimana mungkin, sering kita mendengar apa ya, Kementerian Pembelajaran Mendalam atau Ya. deep learning. Mhm. Nah, tema-tema di Temu Pendidik itu, selalu berusaha mengambil yang memang dibutuhkan oleh guru. Mhm. Nah, beberapa tahun terakhir ini juga ada bagaimana teman-teman guru melatih kompetensinya Ya. mengikuti cerdas cermat guru. Hmm. Nah, dulu mungkin Ibu ingat ya waktu kita SD kan ada Ya, cerdas cerdas cermat cermat tuh. guru Nah, ya. sekarang, guru yang kita cerdas cermat. Jadi Mhm. guru membentuk, 3 3 tim, tim, 3 1 orang. tim itu 3 orang, Mhm. sama seperti zaman dulu Ya. kita, tetapi pertanyaan-pertanyaannya adalah, kompetensi keseharian kita sebagai guru, pedagogi, kepribadian, Sosial. sosial, profesional. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu lalu kemudian dikelola oleh panitia yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Nah, dari situ kita juga sudah mengukur diri, Kemampuan ya. kemampuan, "Oh, ternyata di kompetensi pedagogik saya masih kurang di bagian ini nih. Nah, Oke. nanti ketika ada temu pendidik saya harus masuk di sini dong kelasnya, karena ini yang harus saya tambah. Oh, di kompetensi profesional saya kurangnya di bagian mana misalnya atau Ya. kompetensi-kompetensi yang lain." Sehingga teman-teman bisa, belajar sesuai dengan kebutuhan. Ibaratnya gini nih, makan kan Mhm. kalau kita kelapar lalu kemudian dikasih makan, kita pasti nikmat ya makannya. Nah, begitupun, kompetensi misalnya. Jadi ketika kita kurang di profesional atau pedagogik, lalu kemudian ada kelas membuka dan kita masuk, itu kita pasti nikmat belajarnya. Tetapi ketika misal disuruh, diiming-iming, "Ini ada transport nih, Mhm. nanti ikut pelatihan itu dapat sertifikat, Ya. kamu belajar itu." Nah, kita datang karena transport dan sertifikat, Betul, bukan karena tujuannya itu. kebutuhan, Betul. bukan karena kebutuhan. Nah, di Temu Pendidik ini benar-benar kita, mengajak semua teman-teman, "Ayo nih belajar bersama, Mhm. sesuai dengan yang teman-teman butuhkan." Atau kalau teman-teman guru punya praktik baik, mungkin pernah melakukan sekecil apapun praktik baik itu kan ketika kita melakukan secara konsisten dan terus-menerus itu pasti akan berdampak Iya. baik. Betul. Ibaratnya kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi ketika mau berjalan lebih jauh, maka kita akan berjalan bersama. Nah, itulah yang kami selalu ajak teman-teman semua, "Yuk, ada kelebihan apa prakteknya apa dong, bagi ke kita." Sedikit-sedikit mungkin sekolah saya, sekolah yang lain, lalu mencoba terus-menerus itu akhirnya kan bisa berdampak kepada murid-murid kita. Itu yang selalu kami lakukan Bukan. bersama-sama. Saling merangkul, Bu, ya. Iya, Nah, Bu Rista kan sebagai sebagai panitia ya, panitia temu pendidik Nusantara ini. Bu, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar kita maupun yang lagi nonton di channel YouTube kita ini soal apa ya? Apa sih yang sudah dilakukan oleh terkhusus di Bu Risna bersama dengan tim yang khususnya di Kota Makassar? Kan Bu Risna menjadi bagian dari Kota Makassar dan juga sekaligus pengurus dari Temu Pendidik Nusantara. Silakan, Bu.
Kira-kira di Makassar ini guru-gurunya butuh apa gitu yang paling dominan nih, guru-guru dan apa yang selalu menjadi kendala-kendala bagi setiap, bagi guru-guru nih? Mungkin kendalanya berbeda-beda, tetapi ketika bertemu di Temu Pendidik ini kan ada solusi yang bisa didapatkan. Silahkan. Ya, baik. Di Temu Pendidik Nusantara itu yang ke-12 ini, di mana guru-guru itu akan diberi ruang Mhm, dan tempat nantinya di mana untuk berbagi praktik baik. iya Mungkin guru ada yang kendalanya dengan media pembelajaran, bisa nantinya memilih, kelas yang memang ada khusus tema dengan media pembelajaran. iya. Atau ada guru yang, kurang dalam, eee, metode deep learning sekarang yang memang sekarang pemerintah yang itu diterapkan dalam kurikulum, Iya. dan itu nantinya disediakan di dalam TPN 12. Tapi sejauh ini Bu, guru-guru kendalanya apa saja sebenarnya? Kendala guru-guru itu mungkin di sini, eee, kalau kami di madrasah itu kadang ruang dan dukungan dari Pemerintah. pemerintah Masih kurang support sistemnya? kurang, Kurang? termasuk kami dari yayasan itu kurang banget. Mhm, Dan di sini di Temu Pendidik Nusantara 12 itu, kami selaku panitia memberi ruang mhm. dan tidak membatasi guru siapapun itu. Tidak adakah komunikasi yang terbangun antara, pihak guru dan juga pihak pemerintah dalam hal ini kan ada nih namanya dewan pendidik, Bu. Ada dewan pendidik yang mungkin bisa dikomunikasikan, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Apalagi kan makin ke sini nih makin banyak yang sorotan, Bu, ya, Ya, sorotan ke soal pendidikan. Ini kenapa sih pendidik ini, maaf-maaf saja banyak yang menilai bahwa seperti ini, guru-guru tuh sekarang hanya mengejar, sertifikasi, Jangan. tunjangan, maaf ya, memenuhi memenuhi jam masuk jam belajar ya, tidak lagi memikirkan bahwa kegiatan rombel belajar itu setiap sekolah itu kan ada rombel belajarnya, sudah ada Iya, ketentuan nih, nggak boleh betul. melebihi, tapi ternyata ada lebih. Kemarin sempat saya berkomunikasi Bu dengan mantan Kadis Pendidikan, yaitu namanya Pak Mahmud, Mhm. ya yang juga mantan Kadis Pendidikan yang sempat menyampaikan bahwa dia udah tegaskan nih selaku dia juga dari Dewan Pendidikan sudah tegas bahwa satu kelas itu hanya boleh terisi sekian. Tetapi kan ada ya, dalam tanda kutip ada WhatsApp nih yang ini iya, ya, ada komunikasi-komunikasi yang terbangun. Tidak bisa kita pungkiri karena orang tua juga mau, Bu. Betul. Karena orang tua juga menjadi salah satu pendorong bahwa saya mau anak saya di kelas A karena dikumpulkan dengan anak-anak yang pintar. Saya nggak mau anak saya di kelas B karena anak saya nanti terlihat bodoh. Ini kan kadang-kadang bertentangan juga dengan guru-guru. Nah, ini bisa jadi solusi nggak Bu, ketika bertemu di Temu Pendidik ini? Ini tantangan Bu Erni dan Bu Risda, silahkan. Sebenarnya bisa bisa juga menemukan solusi di situ. Iya. Mmm, saya ingin mengatakan bahwa, sebenarnya Heeh. komunikasi dengan pemangku kepentingan juga lancar, Mhm. eee, mungkin keterbatasan saja sih kalau saya Mhm. mau mengatakan. Iya. Karena kan, ibaratnya gini, kita kalau melihat anggaran misalnya, Iya. misalnya di dinas pendidikan mungkin punya anggaran, eee, hanya mampu membiayai 50 atau 100 guru untuk pelatihan Pelatihan, misalnya. iya. Betul. Jadi otomatis teman-teman itulah yang memberikan dampak ke yang lain. Lain. Nah itu yang Pulang perlu bawa bekal nih, iya, bawa bawa nih, bekal, iya. heeh, yang itu juga memang yang perlu kita guru ini memahami Mhm. bahwa, setelah kita diberikan kesempatan mungkin ikut pelatihan, ikut apa dan lain sebagainya, itu kita harus berbagi Mmm. kepada teman-teman. Nah, di komunitas guru belajar ini, itu kita merangkul semua itu yang Iya. mungkin belum sempat mendapatkan kesempatan. Mmm. Karena kita juga tidak punya, power atau apa ya, untuk mencampuri kebijakan, karena Mhm. kan ya namanya kebijakan. Tetapi kami menyiapkan, ruang Mhm. teman-teman yang mau belajar, yang mau berbagi, yuk silahkan. Solusi-solusi terjadi di kelas di luar dari kebijakan ya, Iya, betul. di luar dari kebijakan itu kita bisa menyelesaikan, secara bersama-sama. Tetapi kalau sudah menyangkut kebijakan, entah dinas pendidikan atau pemerintah setempat itu butuh dikomunikasikan. Ada kebijakan yang harus Iya, diputuskan, ada yang harus betul. dikomunikasikan Harus ke atas ya? dikomunikasikan ke atas karena kan yang, kita harus sadar Mhm. bahwa,
memang ada hal-hal, ada kebijakan, ada aturan yang kita semua harus patuh. Iya, iya. Ya memang jadi kita guru hanya berusaha untuk patuh kepada aturan, melaksanakan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, karena kan setiap guru ada tupoksi yang harus diselesaikan. Betul. Ada tupoksi meskipun nanti mungkin di situ di sekolah masing-masing punya tugas tambahan Tugas ini A, tambahan. B, dan C, tetapi semuanya punya aturan. Nah, teman-teman memang, undang-undang juga mengatur bahwa semua guru diwajibkan untuk berkumpul Iya. di satu komunitas, satu organisasi profesi misalnya. Jadi mungkin teman-teman yang di organisasi profesi lain juga punya misi yang sama. Jadi, sehingga kita tidak memaksakan bahwa, "Oh, kita cuma mau nih berbagi sama anggota komunitas kita." Iya, Tidak. iya. Siapapun mungkin dia, terdaftar di organisasi A, B, C, dan lain sebagainya, tapi ternyata mungkin dari sharing sesinya teman-teman, mungkin dari media sosialnya komunitas guru belajar mereka melihat, "Oh ternyata di komunitas guru belajar nih ada, yang bisa coding," misalnya, kan sekarang itu coding Ya, coding. AI, Ya. kemudian pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam itu kan lagi tren ya teman-teman cari. Nah, kami di komunitas guru belajar itu selalu membaca pembaharuan. Iya, iya. Ketika ada di kampus Pemimpin Merdeka, itu di yayasan yayasan guru belajar kan ada nih, Mhm. itu disiapkan. Nah, kita sambut itu, kita belajar. Jadi teman-teman di komunitas guru belajar juga itu belajar, kadang-kadang kita mengeluarkan, uang pribadi, Mhm. karena memang teman-teman itu meyakini bahwa, sertifikasi guru yang diberikan itu sekian persen Iya. harus disiapkan untuk peningkatan kompetensi kita. Mmm. Jadi teman-teman termasuk Bu Risna nih sama teman-teman kemarin semua dari Makassar ke Jakarta, Iya. itu transfer pribadi. Mmm. Ada yang beruntung dapat beasiswa mungkin 50%, Iya. tapi tidak terbebani karena kita sudah menyiapkan. Mhm. Menyiapkan dari sertifikasi itu minimal 2%. Iya, iya. Jadi tidak semuanya kita pakai apalah Sudah mhm. tersisihkan, Bu, ya? Sudah memikirkan Sudah bahwa memikirkan. oke. Dalam 1 tahun itu kita menerima sertifikasi misalnya 12 kali kan Iya, ya. iya. Meskipun mungkin, keluarnya kita nggak tahu, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, tetapi memang kita sudah siapkan bahwa sekian sertifikasi yang kita dapat 2% Mhm. minimal, bahkan ada teman yang sampai 5% sampai 10% itu menyiapkan untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk belajar. Belajar. Beli laptop misalnya, buku-buku, kita kan juga butuh butuh apa ya, butuh belajar. Mhm. Sehingga teman-teman di guru penggerak guru belajar itu mengatakan bahwa hanya guru yang belajar yang berhak mengajar. Mhm. Karena kan pembaharuan-pembaharuan. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya," Iya. otomatis guru harus mengikuti zaman Sama, itu. betul. Kita harus belajar juga. Kan ndak mungkin nih pembelajarannya abad anggaplah kita ini generasi milenial ya, Iya. generasi yang 70-an ke atas. Mhm. Sementara yang kita ajar sekarang kan generasi Z. Iya. Bagaimana mungkin kita seorang guru memasuki nih anak, belajar, berdiskusi, mereka menyampaikan pendapatnya kalau kita tidak masuki dunianya. Lalu kemudian kita menyalahkan, "Ah, ini anaknya begini, ini begini begini," sementara kita tidak pernah introspeksi diri. Mhm. Kalau kami di komunitas itu namanya refleksi. Kita duduk refleksi nih sama-sama teman-teman, dan kita menerima saling masukan. Mhm. "Oh, kamu nih kurangnya di sini, mungkin ini yang mau ditingkatkan. Kompetensi ini yang mau ditingkatkan." Lalu kemudian kita refleksi, kita menuliskan sendiri, "Oh, saya programkan ini, ternyata kok dari program saya kalau dipersenkan dari 100, ini baru tercapai 70 Betul. misalnya. 30 itu kendalanya apa ya? Solusinya apa ya? Oh, mungkin di teman-teman saya ada solusinya." Begitu, sehingga di Temu Pendidik Nusantara itu benar-benar teman-teman datang belajar, datang bergembira, dan datang berbagi. Mmm. Dulu itu kalau saya mau cerita nih flashback belakang. Dulu kami itu dari tahun 2000, teman-teman mulai dari tahun 2014 itu kalau bertemu, misal kadang-kadang kita temu pendidik 2 orang. Iya, iya, Satu iya. narasumbernya, yang satunya belajar. Lalu kemudian, Seiring waktu. iya, kami datang itu di satu tempat. Iya. Misal di sekolah saya nih, atau di tempat lain, pesertanya 5 orang itu bawa snack masing-masing. Wah, Bawa snack masing-masing, kita kumpul, kita makan sama-sama. bener potluck ya, Bu? Iya, kadang-kadang kita, yang dibawa teman itu kita bawa pulang. Heeh. Tukar Jadi tukaran menu. tukar-tukar menu, kita makan. Nah, Barter. iya, Barter. disitulah persaudaraan itu sesungguhnya bahwa Terbangun. guru itu tidak ada batasan kalau mau.
balik lagi ke hati masing-masing karena kita di komunitas guru belajar itu memang selalu meyakini bahwa kita itu tidak ada guru hebat. Yang ada adalah guru belajar. Jadi tidak ada istilahnya, kamu tuh nggak tahu ini kamu ini gini, nggak ada. Kami menganggap bahwa kami semua itu guru yang sama-sama mau belajar, tidak ada yang hebat di antara kita semua. Jadi kita semua sama. Mau dia usianya banyak, usianya sedikit, mau baru 10 tahun mengajar, 20 tahun mengajar. Kalau sudah duduk bersama berarti ilmu kita sama. Setara Bu ya? Iya, setara. Setara. Tidak ada Tidak ada perbedaan. perbedaan. Heeh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sih banyak PR buat guru karena Betul. generasi Banyak. Gen Z, generasi Alpha dan masuk generasi Beta itu kan beda-beda Bu tingkatannya. Betul. Kita mungkin sama Bu generasi milenial. Ya. Generasi milenial dan kalau kita lihat juga memang tantangan ke depan itu semakin banyak Betul. apalagi juga dengan perkembangan dunia digital yang juga membuat guru-guru pun harus upgrade ilmu ya Iya. untuk terus memperlihatkan bahwa kita tidak ketinggalan juga. Kita juga harus tahu nih siswa-siswi kita apalagi kalau kalau kita kombinasikan dengan kemarin pembelajaran Merdeka Belajar Iya, betul. itu kan melihat juga nih bagaimana program Merdeka Belajar sebelum terputus dengan yang baru ini program yang baru itu kan melihat juga apa sih kemampuan anak-anak, apa juga yang anak-anak inginkan karena kalau tertekan juga anak-anak dalam hal pembelajaran itu mereka juga akan merasa jenuh dan bosan. Pastinya guru-guru perlu yang namanya modifikasi dalam hal belajar Bu ya. Tidak Betul. serta-merta juga kita harus belajarnya di dalam kelas ya ataupun juga dengan kekerasan ya. Tapi ya itulah cerita soal pendidikan itu memang tidak ada habisnya Bu. Betul. Tidak ada akan pernah habisnya karena sepanjang kita masih hidup kita masih belajar terus ya. Apalagi semakin banyak anak didik juga kita harus semakin belajar. Nah, balik lagi nih buat soal kegiatan temu pendidik Nusantara yang akan berlangsung di bulan Juni nanti. Sejauh ini persiapannya apa saja Bu? Yang sudah dilakukan bersama persiapannya sudah dilakukan apa saja ini? Persiapannya kita sudah mulai meminta rekomendasi ke beberapa instansi dinas Mhm. pendidikan, kemudian mencari sponsor, Mhm. promosi termasuk di sini hari ini, alhamdulillah diterima dengan Terima baik. kasih. Eee, Menyampaikan karena menyebarkan flyer-flyer, mengajak teman-teman melalui grup-grup WhatsApp misalnya atau media sosial yang lain karena sesungguhnya benar-benar ini adalah non-profit. Jadi, di situ juga kita melihat teman-teman yang mau belajar karena kita tidak menjanjikan apapun. Silakan yang mau datang bergabung lalu kemudian, misal ada beberapa sponsor yang kami undang atau memberikan dukungan karena kan dukungan sebenarnya itu bukan semata-mata ke materi. Iya betul. Memberikan support termasuk ini salah satu dukungan yang luar Support system biasa, Bu ya. ya support system-nya. Ini luar biasa karena dengan di sini, saya dan Bu Risna duduk, teman-teman yang lain mungkin mendengarkan, lalu tertarik, lalu mendaftar, itu aja tidak ada istilahnya paksaan. Lalu kemudian misalnya Atira memberikan kami ruang, fasilitas gedung, jadi kita belajar di situ. Sampai sekarang kalau dipersenkan mungkin 70-80% kegiatannya, iya. Nah Bu, apa yang diharapkan dengan kegiatan temu pendidik Nusantara ini? Baik itu Bu Risda sebagai panitia di Kota Makassar maupun Ibu Erni yang ada di pusat ya, sebagai pengurus pusat, pastikan penyambung nih Bu Risda curhat nih ke Bu Erni. Saya maunya begini Bu di Makassar sebagai pengurus pusat bisa menyambung kira-kira ada jalankah seperti ini Bu terkhusus untuk memberi perhatian bagi guru-guru karena ya makin ke sini kan kita lihat pemerintah makin memperhatikan nih Iya, betul. guru-guru apalagi juga sudah ada perda ya kalau nggak salah di pemerintah Kota Makassar juga ada perlindungan bagi guru kalau nggak salah ya kalau nggak Iya salah yang Iya, disahkan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu juga sudah dikeluarkan jadi ada perlindungan bagi guru yang juga bentuk support system yang dilakukan oleh pemerintah agar pendidikan itu juga semakin bernilai karena jangan sampai ya beda mindset mungkin dengan
kita dulu kan di zaman-zaman saya sekolah dan mungkin juga ibu guru ini pasti juga beda dengan pendidik sekarang, Bu, ya. Kalau Betul, kemarin beda. kan kita biar dicubit pun nggak melapor Iya, gitu kan, nggak sekarang apa-apa. beda Malah beda. pulang ke rumah Malah nangis kita nah, yang kita dimarahin. dimarahin, "Kamu Betul. Kalau kok nggak sekarang, belajar?" Gitu. oh, Nah, sekarang Jangan juga coba. bahaya. Jadi guru-guru juga punya filter tersendiri nih untuk bagaimana, siswa-siswinya itu merasa nyaman ketika bertemu dengan guru-guru. Ada bentuk-bentuk apa ya, bentuk-bentuk, yang namanya pembelajaran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biar biar apa ya, biar siswa juga ketika bertemu dengan guru, kan biasanya kalau kita dulu kan kok ada rasa takut nih, iya betul. Hari ini mau belajar biologi, pasti ketemu dengan guru ini, malas." Atau ada rasa ketakutan, malas masuk karena setiap belajar pasti kita ditanya. Nah, kalau sekarang kan bagaimana anak-anak semangat nih untuk ke sekolah, mau betul-betul sekolah untuk belajar gitu. Karena tujuan mereka ya mendapatkan ilmu. Silahkan Bu. Bu Risna dulu. Ya, silahkan Bu Risna. Baik, di sini Harapannya Bu. di Harapan Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 tahun 2025 ini, semoga tercapai dengan maksimal sesuai dengan tujuan. Hmm, Harapan kami sebagai panitia di Kota Makassar, banyak peserta dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada Karena sebagai tambah anggota Bu ya. Iya, iya, Oke. tambah peserta misalnya. iya, Karena kan semakin banyak peserta berarti semakin banyak yang terdampak guru-gurunya. Betul. Jadi saya penggerak di sini Bu, penggerak komunitas guru belajar. Jadi kami itu istilahnya begini, pengurus itu ada periodenya, ada batasannya. Tetapi penggerak itu Tidak ada. sepanjang hayat kita masih mau bergerak ya silahkan. gerakan kami. Ya Gerak terus. bergerak. Jadi kami selalu berharap setiap tahun temu pendidik itu semakin banyak teman-teman guru yang merasakan dampaknya. Dan semakin banyak juga teman-teman guru yang mau berbagi. Mungkin tahun lalu misalnya hanya 250, tahun ini kami targetkan 350 orang. Ada peningkatan. Semoga 350 itu bisa berlebih. Iya. Kan kadang-kadang juga 100 ternyata bisa jadi 200. Nah, inilah yang kami gencar-gencarkan. Lagi seperti hari ini kami mengajak, "Yuk silakan Bapak dan Ibu guru Iya. ikut pelatihan Temu Pendidik Nusantara karena gratis." Gratis dan kami berusaha kadang-kadang menyiapkan snack-nya, menyiapkan konsumsi dan itu gratis. Tidak ada bayaran bagi peserta yang mau datang, silahkan. Dan kami juga tidak memaksa mereka mau masuk kelas mana, tergantung sesuai dengan kebutuhan saya. Dan itu yang kami harapkan. Kami juga mengharapkan banyak dukungan dari Dinas Pendidikan, pemerintah setempat, toko pendidikan, dewan pendidikan, agar kegiatan kita ini lancar, sukses, pesertanya banyak. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman itu kadang-kadang juga butuh surat sakti. Iya. Nah, surat sakti itu biasanya rekomendasinya dari Dinas Betul. Pendidikan. Dinas Pendidikan meneruskan ke sekolah, sekolah mengutus guru-gurunya. Nah, karena itu kan ya begitulah kita tidak bisa memungkiri bahwa semua guru pasti datang lah, tetapi banyak juga di antara kita masih butuh itu, masih butuh surat sakti. Sehingga kami juga telah bermohon ke Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan audiens. Itu tujuannya kami ingin mendapatkan dukungan. Kami ingin mendapatkan dukungan, support untuk peserta. Jadi kami berharap ada peserta karena lalu kemudian kami juga berharapnya di Cerdas Cermat Guru ini Iya. mungkin dulunya hanya sekitar 10 sampai 15 tim. Kami berharap di tahun ini bisa meningkat. Kalau bisa 100 tim ya kami sangat berharap begitu. Ya namanya juga kita kan satu harapan ketika kita menentukan harapan banyak berarti effort kita atau usaha kita pasti akan lebih kuat dibandingkan kita menargetkan sedikit itu pasti motivasi untuk melakukan pergerakan juga akan lebih mudah juga. Tapi ya itu kami berharap semoga nanti ini pesertanya banyak, peserta cerdas cermatnya banyak Iya. karena di Temu Pendidik Nusantara juga ini ada program yang kita memberikan beasiswa kepada Guru. murid, Oh, murid. termasuk guru. Jadi Oke.
guru juga itu kan ada beberapa misi belajar yang harus diselesaikan. Nah, misi belajar itu yang harus diselesaikan, selesai nanti tuh ada juga yang dapat beasiswa untuk mengikuti Temu Pendidik Nusantara di Jakarta. Oh, jadi akan diboyong ke Jakarta ini nanti? Iya, ada juga Bu Betul. Risna tahun lalu ikut Mhm mhm. juga ke Jakarta. Saya beberapa kali alhamdulillah dapat beasiswa, Mhm dapat award. mhm. Nah, itu ikutlah belajar. Sehingga saya selalu mengatakan pada teman-teman, kita tidak melihat apa nanti, Mmm, tapi mari kita belajar saja terus-menerus belajar, nanti pasti akan ada hasil baiknya. iya. Pasti di ujung sana itu pasti ada sesuatu, oh. Peluang tidak datang 2 Heeh, kali, Bu, ya. betul. Nah, Jadi gitu. peluang dimanfaatkan Mhm dengan baik. mhm Ayo kita belajar. mhm. Karena kadang-kadang juga orang Iya. sudah dilihat berhasilnya. Misal, ayo belajar Ki ini Mmm. indah segala macam. Ini sekarang coding loh, ini sekarang AI, ini sekarang deep learning loh. Heeh. Nah, kadang-kadang orang itu nanti mentok di kelas, bingung baru mau belajar. Oke. Nah, kalau kami di komunitas guru belajar itu memang mempersiapkan. Mmm. Oh, dibutuhkan atau tidak di saat itu, kami yakin pasti suatu hari nanti dibutuhkan. Dibutuhkan. Oke. Orang teman-teman juga menganggap, pembelajaran yang didapat misal coding, AI, lalu kemudian, pembelajaran deep learning ini Mhm. juga bisa dimanfaatkan dengan anak-anak kita di rumah. Kan Mmm. mereka pasti punya PR dari Mhm. gurunya tentang coding, AI, dan bagaimana sih sebenarnya itu pembelajaran mendalam. Nah, Mhm mhm. itu kalau kita punya ilmunya kan kita juga berani berdiskusi, Iya iya. berani menyampaikan, "Oh ini loh teorinya di sini, dasarnya ini." Sehingga anak-anak kita di rumah juga paham. Makanya kami itu benar-benar, mempelajari. Orang kalau selalu bilang, "Memang butuh." Iya, Iya. di saat ini mungkin tidak, tetapi kan di lain tempat atau ketika kita dipercayakan sesuatu hal dan itu dibutuhkan, kita sudah punya dasarnya. Mmm. Atau paling tidak misal saya belajar dengan Bu Risna Iya. di satu praktek baik teman misalnya. Mhm. Nah, ketika saya mengalami persoalan itu di kelas, saya boleh bertanya, Kemarin itu ditawarkan solusi apa sih di Mmm. kelasnya?" Oh, buka-buka materi, Iya. buka-buka ini, mungkin ada video, ada YouTube teman-teman, itu yang kita perhatikan. Jadi, tidak ada pembelajaran yang sia-sia, Mmm. pasti akan bermanfaat. Paling tidak untuk siswa kita, Iya. untuk keluarga kita, dan untuk diri Diri kita kita sendiri. sendiri. Mmm. Karena coding AI itu saya rasa sesuatu pembelajaran yang siapapun butuhkan. Mmm. Karena ya itu otodidak ya, Mhm. bukan hanya Iya. guru-guru tertentu misalnya. Karena kan kita menggunakan untuk murid-murid kita di kelas Nantinya, ya. nantinya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Risna, Risnawati, Bu, ya, dan Ibu Erni Marlina yang sudah berbagi terkait dengan apa itu Temu Pendidik Nusantara, yang juga gerakan ini gerakan dari guru-guru non-profit yang juga guru-guru ini bergerak, mulai dari diri sendiri dan mengajak bagaimana guru-guru lain juga ikut mengambil peran di sana untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama berbagi dan mencari solusi Mhm. sama-sama. Ketika ada solusi, ketika ada permasalahan di guru lain atau di sekolah lain, itu dibawa, dijadikan diskusi bersama, dan dari guru pun juga bisa memberikan solusi. Dan ternyata, ini juga salah satu gerakan guru yang, ini sebenarnya mendahului pergerakan dari pemerintah yang dilakukan, dan sampai hari ini juga gerakan itu masih terus berlanjut dan akan ada gerakan bersama nanti pada bulan Juni insya Allah. Iya. Kita tunggu saja seperti apa gerakan-gerakan itu yang akan, dilakukan oleh guru-guru. Terima kasih, ibu-ibu sudah bersama dengan kami di sini, ibu-ibu guru yang sudah luar biasa, pergerakannya sampai hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang juga dikerjakan sebagai seorang guru menyampaikan kepada siswa-siswa ini tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih, sukses dengan segala kegiatannya Ibu ya. Terima Amin, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.